kawan Nafik Tertanggang dari grup MI18A dengan NIM 1810019. Dan saya Adi Manis Laya dari MI18A dengan NIM 1711027. Dan saya Sarina Shombing grup MI18A dengan NIM 1831001. Dan saya Sundewi grup MI18B dengan NIM 1831041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting. Troubleshooting itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama troubleshooting laptop mati total dan yang kedua yaitu troubleshooting laptop hidup tapi laptop tidak ada tampilan. Yang pertama yaitu troubleshooting laptop mati total. Laptop mati total yaitu dalam arti tidak ada reaksi yang muncul pada layar. Kerusakan pada laptop ini masih terbagi menjadi dua, yaitu laptop mati total dan laptop hidup tapi tidak ada tampilan sama sekali. Jika laptop mati total, maka arahkan pikiran mulai dari power adapter. Troubleshooting laptop mati total ada kemungkinan masalah yaitu AC adaptor gagal dan baterai habis sepenuhnya. Jika masalah yang terjadi, kita bisa mengatasinya dengan cara yang pertama, pastikan outlet listrik berfungsi atau tidak, dan pastikan adaptor laptop DC mendapatkan daya dari stop kontak, dan kemudian coba stop kontaknya. Yang kedua itu uji adaptor laptop daya DC. Pastikan tegangan output benar. Anda dapat menguji adaptor daya dengan DC dan voltmeter. Dengan cara yang ketiga, katakanlah adaptor DC baik-baik saja dan tegangan output adaptor benar. Yang kedua yaitu troubleshooting laptop hidup tapi laptop tidak ada tampilan. Pada masalah ini laptop hidup tapi laptop tidak ada tampilan, tandanya adalah ketika kita tombol power ditekan. Lampu indikator nyala, kipas jalan tetap sama sekali. Tidak tampilan pada layar laptop. Secara logika, kita abaikan aliran listrik dan baterai karena ternyata laptop masih menunjukkan tanda-tanda hidup. Selanjutnya, kita mencurigai bagian lain. Salah satu contoh, laptop menyala, lampu LED pada laptop menyala. Pendingin kipas bekerja tapi tidak ada yang muncul di layar. Oke, pada masalah ini kita dapat mengatasinya dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, reset modul memori. Yang kedua, perhatikan bunyi HP. Yang ketiga, sambung dengan monitor eksternal. Dan yang keempat, cek IC power. Dan yang terakhir ya, ganti motherboardnya. Terima kasih. Poin ketiga, troubleshooting laptop hidup tapi laptop tidak ada tampilan. Apa yang harus kita lakukan ketika laptop tampaknya boot tanpa masalah, harddisk berputar tepat, dan kami bahkan mendengar suara beep dari sistem operasi tapi tidak memiliki display pada panel LCD. Yang pertama, metode paling mudah dan sangat mudah untuk menguji adalah menghubungkan dengan layar LCD eksternal. Jika output video pada monitor eksternal terlihat baik-baik saja, ini berarti bahwa masalahnya adalah dengan konektor video, panel LCD, atau sirkuit yang berubah pada LCD. Apa yang kita lakukan? Semuanya dimulai dengan membongkar notebook. Temukan konektor video pada boot sistem. Jika kartu video yang terpasang pada motherboard, coba hubungkan kembali kabel. Anda mungkin juga akan menemukan konektor display di bagian belakang. Yang kedua, seringkali sklar yang terletak pada boot sistem yang mengubah dan mematikan lampu latar LCD dapat macet. Jika ini adalah masalah, maka LCD tidak akan pernah on. Ada tombol kecil yang mendeteksi apakah layar notebook Anda terbuka atau tertutup. Jika itu yang kita bicarakan, coba untuk dorong ke bawah dan lepas lagi karena kadang peralatan kecil ini macet. Yang ketiga, reset konektor dan kabel lainnya yang ada di sekitar panel LCD dan video on board. Kemungkinan lain adalah layar yang rusak. Misalnya, layar sebenarnya berfungsi hanya tetapi sangat relap dan tidak kelihatan sama sekali. Output pada layar terlihat kabur dan perubahan pola yang berbeda dan sebagainya. Ini semua adalah tanda-tanda dari sebuah panel LCD rusak. Alangkah bagusnya jika dalam kebingungan ini Anda punya layar cadangan untuk memastikan bagian mana pada kasus ini yang rusak.
Poin keempat, troubleshooting laptop menyala dan lalu mati lagi. Deskripsi masalah, laptop menyalakan tanpa menunjukkan gambar apapun pada layar. Setelah beberapa detik, laptop akan mati dengan sendirinya, kemudian menyala dan mati lagi. Ini terus terjadi sampai laptop kita matikan secara total. Kemungkinan masalah, kemungkinan besar hal itu terjadi karena beberapa jenis kegagalan motherboard. Anda dapat mencoba resetting atau mengganti memori seperti yang dijelaskan di masalah 2. Jika tidak membantu, berarti kerusakan motherboard. Dalam kebanyakan kasus sangat sulit mengganti motherboard. Lebih baik membeli laptop baru. Poin kelima, troubleshooting laptop mati sendiri ketika sedang digunakan. Deskripsi masalah, laptop menyala dan berjalan dengan benar, tetapi setelah beberapa saat langsung hang atau mati tanpa peringatan apapun. Ketika itu terjadi, laptop terasa panas di bagian bawah. Juga kipas pendingin bekerja lebih keras dari biasanya. Kemungkinan masalah, kemungkinan besar ini adalah masalah panas prosesor. Hal ini terjadi karena modul dimatikan atau macet. Karena prosesor atau CPU terlalu panas. Bersihkan kipas pendingin dan heatsink untuk memperbaiki masalah. Baik, sekarang saya melanjutkan topik yang ke-6 tentang troubleshooting power jack atau motherboard. Laptop tidak mau start atau laptop tidak mau mati total atau laptop tidak boot atau apapun namanya, yang jelas laptop Anda bermalas-malasan untuk booting. Cara servis laptop kali ini akan membahas mengenai masalah itu, dan kali ini masalah laptop tidak mau start. Jika batasi pada waktu 2 masalah pokok, yaitu pemeriksaan pada kerusakan power jack dan pemeriksaan pada kerusakan motherboard. Menguji kerusakan laptop yang tidak mau start. Yang pertama adalah uji adaptor AC dan DC power dengan multimeter. Sangat mungkin bahwa ada yang salah dengan power jack laptop pada bagian power adapter. Pastikan tegangannya cocok dengan yang terdapat pada data power adapter laptop Anda. Yang kedua, jika tes tegangan adaptor hasilnya output baik, bongkar laptop dan lepas tutup atas. Adaptor listrik adaptor yaitu power jack DC in dihubungkan ke motherboard melalui harness. Dalam beberapa model DC in, jack power disolder langsung ke motherboard. Tancapkan jack adaptor dengan baik dan ukur tegangan pada titik harness di mana DC in jack terhubung ke motherboard. Lihat hasilnya. Yang ketiga, jika Anda membaca pengukuran tegangan yang seperti Anda pada adaptor AC, itu berarti jack listrik atau harness bekerja dengan baik dan masalah yang berhubungan dengan motherboard. Jika ada tegangan, kemungkinan besar ada masalah dengan jack dan harus diganti. Dalam beberapa kasus laptop tidak mau start, ini dapat menghubungkan dengan skiring yang biasanya terletak di suatu tempat sangat dekat dengan colokan listrik atau konektor harness. Anda dapat menguji skiring dengan multimeter. Jika skiringnya rusak, silahkan ganti. Jika skiring tidak masalah dan masih ada tegangan setelah skiring listrik, maka jelas kerusakan pada reguler dengan tenaga pada motherboard. Setuju, selanjutnya saya akan membahas troubleshooting kerusakan prosesor laptop. Bagaimana gejala kerusakan pada prosesor? Jika dengan pengamatan maka hanya satu gejala, yaitu terbakar. Namun untuk gejala-gejala lain juga bisa diamati dari perilaku laptop, misalnya laptop freeze atau hang. Seperti terjadi di Windows, blue screen, laptop tiba-tiba mati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama, masalah boot up system. Jika laptop dan tidak ada yang terjadi, bahkan tidak ada BIF yang menunjukkan proses berjalan. Kegagalan prosesor adalah salah satu dari 2 kemungkinan penyebab. Yang lain adalah kerusakan motherboard. Yang kedua, sistem start dan segera shutdown kembali. Ini adalah modus kegagalan yang lebih definitif pada kasus prosesor rusak. Motherboard memiliki sensor suhu untuk prosesor dan ketika prosesor melebihi kisaran suhu tertentu. Yang ketiga, komputer freeze atau hang ketika sedang digunakan. Gejala lain yang ditetapkan dari gejala prosesor, kegagalan yang terjadi setelah Anda mencapai sistem operasi atau bahkan sedang bekerja. Mouse jadi kaku di layar dan sistem menjadi tidak responsif. Yang keempat, sistem abort atau blue screen.
Layar biru, sistem board, umumnya berkaitan dengan perangkat keras. Blue screen yang secara konsisten biru bukanlah indikator yang merujuk kegagalan prosesor saja, tapi itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, penyebab kegagalan prosesor. Ada dua penyebab utama kegagalan prosesor. Prosesor terlalu panas dan lonjakan tegangan overheating adalah akar penyebab dari 95% semua kegagalan prosesor. Yang keenam, prosedur pengecekan kerusakan. Ketika mencoba untuk mengisolasi komponen yang menyebabkan sistem komputer terkunci atau munculnya pesanan pembatalan, bagian terpenting dari proses ini harus sistematis. Jika Anda memiliki dua komputer dengan hardware identik dan salah satu dari mereka konsisten mengalami layar biru, mulailah dengan menukar kartu video, menukar RAM, menukar prosesor antara mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok 7.